Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayo ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jaga, kita pupuk, tingkatkan kualitas iman takwa kita. Karena di mata Allah yang paling dinilai dari kita adalah qalbu kita, hati kita, apakah dia berisi keimanan, ketakwaan, kesolehan, ataukah sebaliknya. Apakah seluruh harta, kekayaan, jabatan kita juga kita gunakan untuk kebaikan, kesolehan, maka itulah yang akan dikekalkan, dilanggengkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sebahagian ulama ada beberapa tafsir tentang makna rahmatan lil alamin. Abdul Karim Al-Qushairi misalnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah saking mulianya Nabi kita Muhammad SAW, keberadaan Nabi di bumi itu bisa menahan ajab bagi sekalian alam. Itulah sebabnya Allah Ta'ala pernah berfirman, wa ma kana mu'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan mengazab mereka Muhammad. Allah tidak akan menjadikan gunung-gunung itu hancur, tidak akan menjadikan wabah yang sangat hebat seperti yang terjadi zaman-zaman Nabi dahulu. Wa anta bihim, kalau engkau masih berada di antara mereka. Ma'asyiral muslimin, keberadaan Nabi Muhammad di muka bumi, khususnya di tanah Arab waktu itu, tidak pernah mendatangkan ajab sehingga membinasakan seluruh umat manusia seperti nabi-nabi sebelumnya, di mana umat-umat sebelumnya yang durhaka dibinasakan Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Nabi Muhammad menahan ajabnya. Semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan waktu ila waktihim, sampai waktu meninggal. Setelah meninggal, kalau dia orang yang soleh diberikan surga, kalau dia orang yang durhaka baru dia berikan neraka. Tetapi sepanjang hidup mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan terus-menerus diberikan peringatan untuk ke jalan yang baik. Itulah sebabnya ketika Nabi masuk ke kota Taif, beliau dilempari berlumuran darah wajahnya, sampai-sampai Jibril merasa sedih. Dan malaikat datang menawarkan diri, "Hai Muhammad, apakah engkau mau aku angkat dua gunung Uhud ini, aku timpakan kepada kota Taif?" Kata mereka. Apa jawab Nabi SAW? "Jangan wahai Jibril, sesungguhnya mereka itu tidak tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah. Seandainya mereka mengerti, paham aku utusan Allah, mereka tidak akan berbuat seperti ini kepada diriku. Seandainya pun ayah-ayah mereka ini tidak beriman kepadaku, mudah-mudahan nanti anak cucu mereka akan beriman kepadaku. Tetap tidak dibinasakan Allah." Begitulah cinta kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umat manusia. Beliau rela mengorbankan hatinya, perasaannya, agar manusia ini tidak diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di samping itu, makna kedua bisa jadi menurut Muhammad Al-Maturidi, Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul memang sebagai tanda rahmat.
bentuk kasih sayangnya agar kita manusia ini selamat dunia dan akhirat. Maka ajaran Islam ini kan ajaran pokoknya ada 3. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Islam itu hakikatnya, definisi Islam dari Nabi sendiri adalah al-muslim man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Ciri-ciri orang yang benar Islamnya adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya, kejahatan tangannya. Sedangkan ciri-ciri orang beriman al-mu'min man amanahul mu'minuna bil lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman yang sebenarnya kata Nabi adalah apabila mereka mampu amanah, memberikan keamanan, kedamaian hidup bagi orang-orang yang di sekitarnya, di lingkungan hidupnya, dan dia selamat aman dari tangan, kejahatan tangan, kaki dan matanya dan seluruhnya dari dirinya, aman orang lain dari seluruh kejahatan yang dia lakukannya. Inilah sebenarnya hakikat yang dimaksud dengan muslim dan mukmin. Adapun ihsan itu lebih kepada hubungan yang kuat, kecintaan kepada Allah yang disebut dengan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau menyembah, beribadah kepada Allah ka'annaka, seperti benar-benar sungguh-sungguh engkau melihat Allah. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengawasi, memperhatikanmu. Maka orang beriman itu sebenarnya tidak ada pun, seandainya pun tidak ada, ini seandainya pun tidak ada penegak hukum, orang beriman tetap tidak mau melanggar hukum. Kenapa? Karena dia merasa selalu disaksikan, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Ada rasa malu yang sangat dalam di dalam hatinya untuk berbuat maksiat, karena dia tahu maksiat itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, rahmatan lil alamin. Kalau di dalam tafsir Departemen Agama disebut bahwa Nabi Muhammad SAW itu hadir ke muka bumi bukan untuk membinasakan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang non-Islam, tetapi adalah untuk menciptakan salimaya selamu, menciptakan perdamaian. Maka ketika Nabi Muhammad berkuasa, seluruh darah orang-orang non-Islam itu dilindungi. Ya. Seluruh darah non-Islam itu seluruhnya dilindungi. Adanya Piagam Madinah yang disebut dengan konstitusi pertama itu diharamkan, dilarang keras untuk menumpahkan darah, dilarang keras untuk mengambil hak orang lain. Maka ajaran maslahat di dalam konteks lainnya, ajaran maslahat itu adalah ajaran Islam. Sehingga kata ulama, Islam itu hadir untuk kemaslahatan, kebaikan umat Islam. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan ada 5 maslahat yang pokok yang menjaga Islam. Yang pertama maslahat agama, yang kedua maslahat jiwa. Kenapa kita hadir Islam untuk menjaga keselamatan jiwa? Apa buktinya Islam menjaga? Maka kita tidak boleh membunuh orang, tidak boleh mencelakai orang, melukai orang. Kemudian Islam hadir untuk menjaga harta. Apa buktinya Islam hadir untuk menjaga harta, kepemilikan seseorang? Karena itulah buktinya adalah Islam melarang kita menjadikan dosa besar merampok, membunuh, merampok harta orang. Ini termasuk dosa besar. Apa buktinya Islam hadir menjaga nasab, menjaga kekeluargaan? Maka Islam hadir dibuktikan dengan diharamkannya perbuatan zina. Karena tidak ada orang yang mau, yang rela anak, istri, cucunya dizinai oleh orang lain. Karena itulah Islam menjaga nasab, dijaga hubungan kekeluargaan agar jangan retak. Islam juga hadir, kata Imam Asy-Syatibi, menjaga akal. Ini termasuk yang doruri, yang pokok. Apa bukti Islam hadir menjaga akal? Agar manusia tetap jadi manusia, tidak menjadi binatang. Maka diharamkanlah minuman keras yang merusak akal. Maka orang-orang yang merusak akalnya, sesungguhnya dia telah berusaha membinatangkan dirinya. Kenapa? Karena yang tidak berakal itu adalah bukan manusia. Manusia seluruhnya berakal. Alangkah hinanya kita akal yang paling berharga, paling mulia diberikan Allah, lalu kita rusak, kita hilangkan dari diri manusia. Ini bukti ajaran Islam itu, kata ulama, kita
kemaslahatan kebaikan umat manusia. Nah, bagaimana disebut kemaslahatan sementara umat Islam menyuruh kita memerangi, misalnya menegakkan keadilan, memerangi orang-orang yang suka membunuh, suka membuat keonaran? Tentu saja. Bahasa Nabi sangat indah ketika Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat jalim dan yang dizalimi. Sahabat waktu itu heran, terkejut. Ya Rasul, menolong sahabat saudara kami yang berbuat jalim, yang dizalimi, kami paham. Tapi bagaimana menolong saudara kami yang menjalimi saudara yang lainnya? Kata Nabi SAW, tahan tangannya. Dengan itu sesungguhnya kalian telah menolongnya. Artinya apa? Basic agama kita ini ajarannya adalah rahmah. Maka di dalam tafsir rahmah itu mustaq, pecahan dari dua kata. Apa itu? Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Sekalipun kita menghukum orang, tidak boleh kita membenci orang jahat. Yang kita benci adalah cukup perbuatan jahatnya saja. Kenapa kita menghukum orang jahat? Karena tanda sayang. Jadi basicnya, asasnya bukan benci, tapi sayang, kasih sayang. Kenapa kita menahan orang berbuat jalim? Agar dia selamat dunia dan akhirat, dan agar orang yang dijalimi pun selamat dunia akhirat. Jadi tidak ada kata benci dalam Islam. Kalau benci merasuki hati lubuk kita yang paling dalam, maka kita sudah dirasuki setan. Karena yang memiliki sifat benci itu sebenarnya adalah setan. Tetapi pada hakikatnya basicnya adalah sayang. Kenapa kita tidak menyukai sesuatu yang tidak disukai Allah? Itu semua karena sayang, karena rahmat, karena cinta, karena kasih sayang kita kepada manusia. Masa basic dari seluruh ajaran Islam ini adalah rahmat yang disebut dengan kasih sayang. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun singkat, dan mudah-mudahan kita mampu sebagai umat Islam terbesar di bumi ini hari ini bisa merealisasikan sebagai umat yang penuh damai, yang penuh kasih sayang, yang berbuat berdasarkan kasih sayang. Semua asas perbuatan, baik perintah larangan, semuanya hakikatnya adalah kasih sayang. Maka prinsip dakwah agama ini adalah watawassaw bil haq, bernasihat-nasihati dengan cara yang benar, watawassaw bis sabr, menasihati dengan cara sabar, watawassaw bil marhamah, menasihati pun dengan kasih sayang. Bukan karena benci, karena hati yang membenci tidak akan menyentuh hati-hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala